Semoga sehat selalu Bos Alay dan Mbah Noiling, sehat selalu, sukses selalu agar rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bertambahnya ilmu dan sebagai motivasi untuk petani muda seperti kami. Ya, semangat terus para senior-senior. Oke. Assalamualaikum bos. Nah, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat, nah, di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang panas sekali bos. Nah, di sini kami berdua sedang mau melakukan pemupukan granul. Nah, ini pemupukan granul ini untuk usulan ya, seharusnya ini untuk pupuk dasar itu lebih bagus bos, karena ini banyak mengandung unsur hara dan unsur haranya tidak tertera dalam produk granul ini. Tetapi sudah maksudnya saya sudah memakainya juga, ya hasilnya ya lumayan. Nah, tetapi kemarin saya untuk pemupukan dasar tidak memakainya, saya malah menggunakannya sudah tanaman CMK ini sudah mau panen malah menggunakannya itu ya. Karena apa? Ini untuk karena ini cabai tidak memakai pupuk dasar. Nah, kemudian saya juga menggunakan KCL ini bos, dari Pak Tani. Nah, ini KCL ini beratnya 50 kilo, tetapi ini sudah diambil 2,5 kilo untuk yang sebelah sini, dan yang sebelah sini 2,5 kilo seperti itu. Lalu kita campurkan granulnya 5 kilo, jadi sebelah sini 5 kilo, sebelah sini 5 kilo seperti itu bos. Kemudian ini juga KCL ini mengandung unsur hara KCL, unsur haranya K2O nya 60% bos, jadi tinggi ya. Ini mengandung klor. Nah, ini kalau mengandung klor, potasium klorid, ini kalau di tembakau tidak bagus bos, karena panas ya. Kalau untuk cabai saya menggunakannya ditabur. Nah, seperti itu. Nah, kalau dikocor itu bisa, namun dosisnya harus tepat, nah, agar cabai tidak mengalami kepanasan karena mengandung klor. Klor itu sangat panas ya bos ya. Kalau cabai itu bagusnya yang pakai nitrat, bisa langsung terserap oleh tanaman dan tidak panas. Ini KCL 60%. Nah, ini menggunakan 5 kilo untuk tanaman 4000, sekitar 4000 sampai 4500. Kemudian saya juga menggunakan ini bos, Yaramila. Ini 5 kilo bos. Nah, pokoknya untuk 4000, sekitar 4000 batang ini saya menggunakan Yaramilanya 5 kilo. Nanti kita campur menggunakan granul. Oh iya, biasanya tuh untuk granul sendiri kan itu pakai pupuk dasar ya kan. Nah, saya menggunakan pupuk tabur untuk granulnya, untuk jadi pas kalau kita tabur, nah kemudian kena tengah hujan itu akan diserap oleh tanaman. Jadi ini tuh memang tidak nitrat, maksudnya tidak bisa diserap oleh tanaman. Ini slow release bos. Jadi contoh kita kasihkan sekarang, mungkin 1 minggu ke depan bisa diserap oleh tanaman, mungkin ya seperti itu, entah gimana. Yang terpenting ini slow release bos. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi untuk apa ya, maksudnya tuh katakanlah kalau kita itu untuk kenyang itu lebih lama, seperti itulah maksudnya, untuk pasokan nutrisi yang jelas seperti itu, karena tidak memakai pupuk dasar kohe maupun kimia. Jadi seperti itu. Nah, untuk dosisnya per tanaman, nah ini kan ini 4000 batang, sekitar 4 sampai 5000 lah, 4000 ya. Nah, karena banyak yang mati dan terkena bule dicabut bos. Nah, kemudian ini juga ya, apa dosisnya kalau per tanaman ini. Nah, nanti kita tunjukkan, yang terpenting kita campur terlebih dahulu. Oke, kita campur granulnya terlebih dahulu di dalam timba seperti ini. Kita bisa ngiup yuk Mas Andre, ternyata kok panas. Yuk. Panas sekali bos ini bos. Panas sekali bos ini. Kita bisa sharing-sharing santai bos di sini bos ya. Kita melihat keadaan dulu itu Mas Andre, keadaannya. Oh iya bos, itu bapak saya, nah itu ya sedang melakukan penyiangan gulma. Itu panggil Re, halo Pak De. Halo Pak De. Nah itu. Nah itu sedang melakukan penyiangan gulma. Ayo ke sini Mas. Nah, itu sedang melakukan penyiangan gulma dengan menggunakan
herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida ya bos. Jangan pakai yang sistemik bos, takutnya tuh berbahaya dengan tanaman kita. Nanti tanaman kita akarnya bisa mati, maksudnya tuh terganggu, dan tanaman juga mengeluarkan oksigen. Nanti kalau diserap oleh tanaman kita gimana? Oh iya, maksudnya rumput itu mengeluarkan oksigen. Kalau sistemik itu kan dia jangka panjang. Nah kalau red kontak itu kan apa namanya, untuk paraquat dichlorida itu dia kontak obat bakar seperti itu, jadi langsung mati ke tanaman aja yang terkena. Nah seperti itu kita campur seperti ini bos ya. Nah ini kita aduk-aduk. Kameranya gelap apa padam Mas Andri? Rodok. Nah itu ya, kita campur. Panas sekali bos, cuacanya itu nggak menentu. Biasanya tuh hujan kemudian panas seperti ini, jadi nggak menentu, nggak bisa diprediksi. Makanya kita tabur aja, yang terpenting nanti kalau ada hujan bisa terserap oleh tanaman. Kemudian kalau ini, kalau sama KCL nya itu kita campur langsung aja bos. Nah kita campur sedikit dulu ya biar bercampur rata. Nah KCL nya berbentuk seperti ini. Nah ini ya bos ya, KCL dari Pak Tani, murah bos ternyata. Nah ini, dan granulnya seperti ini bos, kayak apa namanya, kotoran kambing tapi lebih seperti ada ininya. Ini entah unsur hara apa apa ya, kayak mainnya kayak aspal seperti itulah, nggak tahu saya namanya, juga perusahaan yang buat ya, kita cuma memakainya ya, dan harganya cukup lumayan. Ini aja dapat gratis enggak bos. Nah seperti itu kita campur lagi. Oh iya bos, untuk pencampuran NPK 16 nya saya pakai ini dulu, agak ke sana Mas Andre biar kelihatan. Untuk pencampuran NPK 16 nya jangan langsung dicampur bos, karena NPK 16 nya itu mudah blonyok, maksudnya mudah itu bos, mudah hancur. Nah mudah hancur, larut namanya. Jadi kalau kita campur dengan granul yang notabene nya berkadar air tinggi, jadi kita tidak mencampurnya terlebih dahulu. Kalau sedikit-sedikit masih campurnya seperti itu ya bisa, kita aduk terlebih dahulu. Nah, ini enaknya tuh di karung aslinya, pakai karung. Untuk kali ini kita akan menyampur dengan menggunakan NPK 16, karena NPK 16 ini mudah larut ya bos ya, maksudnya tuh mudah hancur. Jadi kita apa namanya, mencampurnya di terakhir kali agar nanti butirannya ini cepat tidak hancur. Nah kita campur terlebih dahulu. Dan nanti untuk dosisnya, oh iya bos, untuk dosis dari granul sendiri untuk lahan 1/4 hektar itu cuma menggunakan 10 kilo saja bos. Dosisnya yang tertera 1 hektar itu menggunakan 20 kilo sampai dengan berapa ini ya. Nah, ini untuk hortikultura di sini ada, nah, ini 50 kilo ditaburkan ya, lahan 1 hektar. Berarti kalau setengah hektar itu kan 25 kilo. Nah jadi kalau 1/4 hektar berarti menggunakan 10 sampai 15 kilo seperti itu. Itu untuk dosisnya. Itu awal tanam ya bos ya. Nah ini ditaburkan pada lahan itu untuk pupuk dasar memang, tetapi saya menggunakannya dengan cara ditabur ini nggak apa-apa bos. Nah ini sistem investasi, jadi kita sebagai petani cabai khususnya ya, itu harus menggunakan sistem investasi pada lahan. Jadi contoh kita mempunyai lahan ya, kita kasih pupuk kandang. Contohnya kita apa namanya, mempunyai lahan, kemudian kita kasih pupuk kandang ya. Nah mungkin pupuk kandangnya itu kalau di sawah ya seperti padi itu reaksinya bukan ditanam awal seperti ini, tetapi di panen selanjutnya akan bereaksi lebih bagus lagi. Jadi tanam yang keduanya itu untuk pupuk dasarnya, maksudnya pupuk kandangnya itu lebih jos kegunaannya. Jadi untuk penanaman yang pertama setelah penggunaan pupuk kandang itu belum maksimal. Jadi katakanlah itu pupuk kandang itu belum terurai semaksimal mungkin unsur haranya seperti itu. Ini kita campur.
Oh iya bos, untuk saudara-saudaraku petani cabai, ada Bos Alay, halo Bos Alay, ada Mbah Noiling, halo Mbah Noiling. Ini saya bos di channel aku anak petani, ini Amir Hidayat ini. Biasanya tuh Bos Alay dan Mbah Noiling sering menonton, jadi mari kita sapa. Nah, semoga sehat selalu Bos Alay dan Mbah Noiling, sehat selalu, sukses selalu agar rezekinya bertambah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk bertambahnya ilmu dan sebagai motivasi untuk petani muda seperti kami ya, semangat terus para senior-senior. Oke, tuh Mbah Noiling, ada Bos Alay, dan ada rekan-rekan banyak lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu. Nah, seperti itu ya bos ya. Asli untuk memotivasi untuk anak muda bos, jos sekali. Ini bisa memotivasi agar petani-petani cabai, apalagi petani muda ini bisa lebih berkembang. Semoga bisa meniru kesuksesan dari para senior. Nah, oke bos ya, kapan-kapan saya main ke rumah Bos Alay dan juga Mbah Noiling. Nah, kapan-kapan ke sana. Oke, semoga saja bisa tercapai, amin. Nah, bos, ini pengadukannya sudah selesai bos ya. Kemudian, nah untuk dosis pertanamannya, nah seperti ini tadi sudah Andri. Sini Mas Andri. Dosis pertanamannya ya. Nah, ini bos, untuk dosis pertanamannya, nah, ini saya menggunakan sedikit bos, nggak banyak-banyak bos. Ini cuma maksudnya untuk perbekalan. Nah seperti ini bos, satu tanaman ini kalau ditimbang, ini kan basah, sedikit basah bos ya. Kalau ditimbang itu banyak bergram-gram bos, entah 5 gram atau 5 gram, mungkin 5 gram sekitar itu. Nah kita sisipkan ke dalam ini bos, jangan sampai terlihatan di sini, nanti takutnya kalau terkena hujan nanti akan hilang. Nah kita yang terpenting ketutupan mulsa, jadi kalau terkena hujan itu panggah mulek-mulek di sini seperti itu. Nah tanaman seperti ini sudah ada kalium, udah ada NPK 16 nya. Nah kemudian ada unsur hara lain yang ada di ini granul ini. Nah kalau sistem saya, logika saya seperti ini bos. Kenapa saya menggunakan NPK 16 ya? Panas sekali bos, aduh. Kenapa saya menggunakan NPK 16? Nah NPK 16 itu kan berbentuk nitrat. Nah jadi kalau kita kasih ke tanaman itu akan diserap lebih awal di tanamnya. Maksudnya kita kasih NPK 16, nah NPK 16 nya dulu yang terserap. Nah kemudian baru yang ada itu seperti KCL, seperti granul itu slow release. Nah jadi otomatis kita kasih, nah yang diserap NPK 16 dulu, kemudian KCL dan granulnya. Jadi ada unsur hara yang terserap terlebih dahulu. Nah karena untuk yang tidak mengandung nitrat itu mengeluarkan apa ya, maksudnya amonia dulu bos, baru diproses, maksudnya diproses dulu, dimasak oleh tanaman dan ini tanah ya, baru bisa diserap oleh tanaman. Kalau seperti itu, kalau nitrat itu langsung bisa diserap oleh tanaman. Makanya tanaman itu sebenarnya bisa mencari makanannya sendiri asalkan tanah kita subur. Tetapi kalau terkadang pH itu turun atau rendah dan tidak subur, tanaman tidak bisa mencari makanan sendiri. Jadi saya tuh gimana bos ya, sudah cabai tidak memakai pupuk dasar, tidak memakai pupuk kohe maupun kimia. Nah jadi kita untuk pemupukannya kita ya harus bisa memahami kondisi dari cabai kita tersebut ya. Ini enak, saya nggak tahu. Nah HP-nya jatuh bos ya, seperti itulah kameramennya Mas Andri nih bos. Nah kita tanda-tanda ini sudah. Saya juga menanam lokal dan ini juga menanam hibrida. Yang saya menanam lokal itu ada videonya ya, sebelum
video-video ini banyak ada saya ngerekam video yang di lokal ada. Memang seperti ini sekarang lagi panen bos, tapi saya nggak rekod bos. Habis ini terus kita kapok. Nah jangan ya bos ya, kita harus belajar berusaha, karena kalau menanam cabai itu kalau vakum kita ilmunya berkurang bos. Maksudnya tuh ilmu dari perkembangan cabai kita tuh tidak bisa lengkap. Maksudnya kalau belajar itu kita nanggung-nanggung. Nah seperti itu, kita harus memberikan pengalaman dengan ikhlas, dengan lapang dada. Ya saya berkomitmen untuk mendokumentasikan bos, entah itu cabai saya tuh dibilang jelek ya nggak masalah bos, yang terpenting pengalaman saya menanam cabai seperti ini saya hadapi dengan ikhlas, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi tetap kita bersabar dan semangat, nanti akan mendapatkan hasilnya yang lebih baik lagi. Yang terpenting kita berusaha dan belajar terus menerus. Oke bos, maaf pokoknya ya bila ada kesalahan dari saya. Ya seperti inilah kondisi cabai kita semua ya. Untuk rekan-rekanku yang sudah menemani dari awal penanaman ini, nah ini ada masalah sebentar. Nah oke lanjut. Nah untuk saudara-saudaraku yang sudah melakukan sudah menemani dari awal sampai hasilnya seperti ini, saya ucapkan terima kasih sangat sebesar-besarnya. Semoga kita sukses semua, amin ya rabbal alamin. Oke bos, cukup sekian video dari saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.